Tuh kan menasang. Kalau ini tuh gedungnya tuh kayak perahu anjir. Lihat. Gedungnya tuh kayak perahu, yang depan juga sama. Tapi sebelum saya mau nyebrang ya menasang ke sana, dikarenakan memang di belakang tadi ada ini mobil perusahaan yang mau antar jemput gitu ya. Sekarang udah waktunya. Takutnya nanti kalau saya nyebrang dari sini kelihatan sama ini orang perusahaan gak enak. Lumayan sih kampung saya tuh padat penduduk ya minasang. Ya, dan ini dia udah nyampe kayak gini minasang. Tuh ada tulisan ini nih, Damboru ya minasang, Yubok Itsudemo Motsikomi oke katanya. Oke, jadi kita akan buang si sampah ini minasang ke sini ya. Bukan? Konnichiwa barudak. Di video kali ini saya mau buang sampah kardus nih. Jadi kalau misalkan di Jepang tuh sebenarnya perkara sampah tuh ribetnya luar biasa ya minasang, karena banyak banget gitu ya kualifikasi dan spesifikasi sampah yang harus kita pilih dan pilah gitu minasang. Contohnya kayak sekarang saya mau buang sampah kardus ini, dan posisinya untuk pembuangan kardus itu khusus minasang, ada boxnya gitu. Makanya dari itu minasang tonton channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke minasang, sekarang saya udah ada di luar, dan pilihan saya memakai jaket itu tepat minasang, karena memang sekarang tuh saya kira gitu kan masih kerasa panas, tapi suhunya udah mulai sejuk nih minasang. Jadi sekarang udah mulai masuk musim gugur minasang. Yokata. Ya neh, kyo wa ne aruiteru nanda kedo minasang. Pada intinya sekarang saya mau ngasih tahu ke kalian ya bagaimana cara kalau kita hidup di Jepang tuh ya memilih dan memilah sampah. Tapi untuk di video kali ini khususnya saya mau buang sampah kardus gitu minasang, karena memang kalau di Jepang tuh kayak misalkan kaleng-kaleng juga nggak bisa disatuin ya minasang, nggak bisa dibarengin kalau misalkan kita buang sampah sama sampah dapur gitu, sampah dapur yang kayak plastik yang biasanya kita bakar gitu minasang. Ya beginilah penampakan di kampungnya minasang, kampung yang lumayan padat penduduk. Ada orangnya lagi. Nah ini nih sampahnya minasang, kita lihat di bawah. Jadi si sampah inilah gitu minasang yang akan saya buang. Oke, lanjut kita bercerita sambil jalan kaki siang-siang nih minasang. Ya sebenarnya sih sekarang udah jam 3 kurang lebih ya, jam 3 sore gitu minasang. Dan kalau misalkan di musim panas gitu ya, biasanya jam 3 itu pol banget gitu panasnya minasang. Tapi kalau sekarang hembusan anginnya tuh udah kerasa mulai sejuk-sejuk gimana gitu. Jadi kayak codoi lah minasang ya. Nah untuk kalian misalkan yang udah persiapan berangkat ke Jepang gitu ya minasang, beberapa bulan lagi ke depan, itu kalian harus alias wajib ya mempersiapkan dulu minasang. Mempersiapkan apa? Kayak misalkan nyiapin apa tuh namanya, jaket gitu ya minasang, jaket musim dingin itu kalian wajib punya minasang. Kalau di Indonesia susah nyarinya misalkan karena iklim kita kan beda ya, kalian bisa nanti aja kalau misalkan udah ke Jepang itu banyak. Tapi saran saya kalau misalkan buat sementara gitu ya minasang, lebih baik kalian tuh belinya yang kayak second street gitu kan. Kalau nggak second street ya di tempat-tempat toko baju. Kalau misalkan kalian berpikir bahwa baju yang kalian kenakan itu nggak apa-apa lah, yang second juga, yang penting fungsinya gitu. Dan bahkan kalau di Jepang tuh minasang, di toko-toko second kayak gitu juga ini loh, barang-barangnya bagus banget loh minasang. Jadi kayak bahan baru gitu, barang baru gitu maksudnya. Tuh di depan di sana minasang ada yang lagi bangun, bukan bangun tidur ya. Ada yang lagi ngebangun konstruksi gitu minasang. Ya kalau kalian misalkan job konstruksi yang nggak jauh beda kayak gitu, kayak di depan sana ya. Dan kalau misalkan di Jepang itu kata teman saya ya, saya juga kurang paham karena saya nggak berbeda gitu, bukan di job konstruksi.
katanya kalau misalkan setiap perusahaan untuk membangun gedung yang besar ya minasang, bukan gedung yang kayak gini ya, tapi yang besar gitu kan, itu setiap perusahaannya itu berbeda-beda. Kayak misalkan khusus yang buat ngerancang ininya apa, ngerancang besinya di luar, terus ada yang khusus perusahaan ngebangunnya gitu, ada yang khusus juga buat finishing kayak gitu minasang, dan lain-lain. Nah, jadi si sampah kardus ini minasang, kembali lagi ke topik ya, si sampah kardus ini nggak dibuang sama plastiknya ya, karena plastik kresek ini berharga loh minasang. Di Jepang tuh kalau mau buang sampah juga kreseknya mesti beli minasang, dan harganya lumayan gitu, lumayan mahal. Ini juga yang ukuran 15 liter lah ya, itu isi sekitar 5 gitu ya, 5 atau berapa lembar gitu, harganya di angka 20.000 minasang, 20.000 rupiah ya, bukannya ya. Dan bisa kalian lihat ini sebenarnya mendung sih di depan tuh, mendung tapi kalau yang sebelahnya lagi cerah minasang. Lagi pada pulang itu perusahaan. Jadi teman-teman, saya tuh kerja di Kaigo. Nah, di Kaigo ini tuh saya khusus bagian dari servis. Jadi kalau di dari servis itu si klien kita tuh diantar jemput gitu dari rumah tempat tinggal masing-masing. Jadi nggak tidur di Shisetsu gitu minasang kan. Kalau misalkan yang bukan dari servis itu ya ada nicking sama yaking gitu minasang. Ada apa namanya tuh, shift malam gitu. Kalau di tempat saya tuh cuma nicking doang, shift siang doang. Tuh indah banget sih asli minasang. Nah, jadi posisinya tuh di depan sana minasang untuk pembuangan kardus gitu ya, tempat pembuangan kardusnya di samping tempat coin laundry. Nah, saya belum pernah coba ya coin laundry karena gimana ya, harganya lumayan mahal, tapi kalau misalkan buat pengetahuan vlog gitu mah nggak apa-apa sih. Nanti saya bikin di coin laundry itu ya, bikin vlog cara ini apa, mencuci di coin laundry. Lumayan sih kampung saya tuh padat penduduk ya minasang ya. Dan ini dia udah nyampe kayak gini minasang. Tuh ada tulisan ini nih, Damboru ya minasang, Yubok Itsudemo Motsikomi oke katanya. Oke, jadi kita akan buang si sampah ini minasang ke sini ya. Tuh kan banyak teman-temannya gitu. Langsung aja kita buang sampahnya baru dah. Tinggal gitu doang sih. Gak usah bayar minasang kalau buang sampah kardus nih. Atau bisa langsung gini aja ya. Oh iya bener, gini minasang. Ribet kalau misalkan sambil pegang HP ya. Nanti kita akan simpan lagi si plastiknya. Oke, dan beres. Orang-orang juga sama lagi buang sampah, dan kita simpan lagi si plastiknya buat tempat sampah organik, sampah rumah tangga misalnya. Oke, dan sekarang mungkin saya mau ke sana dulu, mau beli rokok minasang. Nanti kita lanjut lagi cerita-ceritanya sambil jalan kaki. Oke. Tapi sebelum saya mau nyebrang ya minasang ke sana, dikarenakan memang di belakang tadi ada ini mobil perusahaan yang mau antar jemput gitu ya. Sekarang udah waktunya. Takutnya nanti kalau saya nyebrang dari sini kelihatan sama ini orang perusahaan gak enak. Jadi sebenarnya kalau di daerah sini tuh gak boleh nyebrang gitu ya minasang, karena memang gak ada odang hodo. Nah, odang hodo ini artinya adalah si zebra cross gitu minasang. Tapi saya mau beli rokok dulu nih ke Lawson, pengen ngudud. Oh, di sini juga ada taman tuh berdak. Nanti kita ngududnya sini enak. Gaskeun. Yap, sekarang saya udah nyebrang. Mau beli rokok dulu, gaskeun minasang. Kita ngudud heula lah. Kita santai dulu ya minasang. Aduh, bentar.
pegang HP-nya selesai. Tuh kalau di Jepang tuh minuman kayak gini juga di minimarket gitu minasang ya, banyak banget minuman beralkohol. Yap, minasang, dan anginnya ini parah banget, kenceng anjir. Udah beli rokok tuh minasang. Niatnya mau ngerokok dulu sini tapi anginnya parah, kenceng banget. Gak bakalan enak juga kalau angin kenceng gini ngerokok mah. Tapi nggak apa-apa lah, kita sebat-sebat dulu ya minasang. Nah minasang, biasanya kalau di Lawson itu ada gitu ya tempat spot rokok gitu, dan disediain ini haizaranya minasang, asbak gitu ya. Nah kalau kita lihat ke atas ke sana tuh ada tulisan di sana tuh tabako sama sake ya, sake titik tabako, Ginkgo ATM Lawson. Itu adalah artinya spot foto spot rokok ya minasang. Tapi kadang-kadang meskipun ada tulisan tabako sama sake itu, kadang-kadang ada juga yang nggak disediain haizara gitu minasang. Kita nyantai dulu guys, habisin dulu sebatang ya, langsung kita mau lanjut lagi pulang gitu ya. Nanti kalau misalkan pulangnya ke beda tempat minasang, jadi si tempatnya ini tuh kayak gimana ya, lebih ke Jepang-Jepangan si tempatnya, kelihatan banget gitu nuansa Jepangnya. Kan kalau biasanya jalur perkotaan tuh gedung-gedung doang ya minasang, jadi khas Jepang, rumah-rumah khas Jepangnya itu nggak kelihatan gitu. Dan nanti kita mau lewat ke tempat yang mana tempat itu banyak rumah-rumah yang khas Jepang gitu minasang. Oke, makanya pantengin terus channel ini. Oke, sekarang saya nyebrang dulu minasang, nyebrang. Langsung aja jalan kaki lewatnya ke sini minasang. Tuh kan, kalau misalkan rumah-rumah gedung-gedung gitu ya, yang di perkotaan tuh rata-rata kan kayak gitu ya minasang. Tuh kan, kotak-kotak kayak gitu, mansion gitu kan. Nah, untuk yang rumah khas Jepang kan pengen banget kita lihat gitu ya, nuansanya kayak gimana. Nanti saya tunjukin di depan sana ya. Nah, minasang, kalau di Indonesia juga udah biasa ya kalau misalkan di rumah makan, kalau nggak di rumah makan, di tempat-tempat kayak tempat apa penjualan gitu ya, tempat penjualan pasti kan parkirannya kayak gini ya rata-rata gitu. Nah untuk di Jepang tuh, meskipun sekarang posisinya rumahnya itu agak jauh dari tempat parkir gitu ya, rata-rata mereka tuh parkirnya di luar gitu minasang, di luar, nggak di garasi gitu maksudnya, rata-rata tuh di luar minasang. Dan luar biasanya tuh kalau misalkan kita lihat di depan tuh ada lampu merah gitu ya. Selain dari lampu merah juga, kalau misalkan lagi macet tuh minasang, mereka tuh benar-benar menjaga jarak gitu minasang. Keren sih menurutku. Jadi kalau misalkan lagi macet juga, jaraknya itu kisaran 1,5 sampai 2 meter lah minasang, dari mobil satu ke mobil 2 gitu. Dan di Jepang tuh jarang banget motor minasang. Kalau sepeda mah ada lah ya. Ini motor tuh jarang banget, bisa kalian lihat lah ya nanti. Kalian hitung gitu kalau misalkan ada motor. Itu mobil semua minasang. Tuh yang itu tuh. Maksudnya tuh. Nah, parkiran tuh kayak gitu minasang di Jepang tuh. Pada di luar gitu. Karena memang tingkat keamanannya tinggi sih kalau di Jepang, meskipun jarang bohang kamera ya. Bohang kamera tuh CCTV minasang. Tapi keamanannya luar biasa sih. Mereka tuh sadar diri apa gimana sih. Pokoknya aman lah ya di Jepang tuh. Mau kita nyimpen sepeda di luar juga. Tapi ada juga kasus-kasus yang misalkan kehilangan sepeda gitu ya minasang. Dan biasanya kalau misalkan kehilangan sepeda itu jarang banget sih. Dan dikunci juga kalau sepeda sih kalau di Jepang. Biasanya mereka tuh dikunci gitu ya sepedanya tuh. Oke, sekarang kita lanjut aja jalannya, melipir ke belakang sini minasang. Ini tuh tertulis di sana toko 24 jam, bukan toko sih,
supermarket ya, 24 jam. Luar biasa sih. Jadi minasang, sekarang suhunya sejuk, hangat-hangat sejuk gitu ya, bukan panas lagi. Mau beli dulu minuman lah. Di sini tuh ada minuman yang paling saya suka, Real Good ya minasang. Tapi kayaknya nggak ada di sini. Ada apa? Kita cek dulu. Kalau misalkan nggak ada, saya mau belinya di yang di depan aja. Nah, teman-teman YouTuber juga yang lain gitu ya, selain ini biasanya sok deh suka bikin ini ya minasang, bikin vlog-vlog yang ngambilin uang di ini minasang, ngambilin uang di uang kembalian gitu ya, uang receh yang ada di Jido Hambaiki. Tuh kan minasang, kalau ini tuh gedungnya tuh kayak perahu anjir. Lihat, gedungnya tuh kayak perahu, yang depan juga sama. Gedungnya tuh kayak perahu. Kocak sih. Ya kan, kayak perahu kan. Nanti kapan-kapan kita mantai lah minasang. Nah, di sini tuh merupakan titik yang paling gede anginnya minasang. Dari dulu tuh saya sering lewat jalan sini kalau misalkan pulang pergi bekerja ya. Tapi sekarang saya memutuskan lah kalau jalan sini di waktu hujan tuh parah banget gitu kan. Si payung tuh nyampe ke atas gitu minasang, kebalik ya. Makanya saya nyari alternatif jalan lain yang dimana jalannya itu nggak terlalu gede anginnya gitu. Nah, minasang udah nampak sedikit kelihatan ya sekarang. Tuh, rumah-rumah khas Jepang gitu ya. Oke, minasang, takutnya kepanjangan lah videonya ya. Nanti kita ketemu di sana kalau misalkan udah di perkampungannya ya. Siap, sekarang saya mau beli minuman dulu minasang. Yang paling saya suka ini, rekomendasi minasang, ada Real Gold ya. Itu harganya 140. Kita langsung masukin aja uangnya. Udah nyiapin dari tadi minasang uangnya. Oke, sekarang udah ada tulisannya 140. Langsung kita pilih yang ini aja. Langsung turun di bawah. Ambil gaskeun. Sambil kita mau cerita-cerita, kita lanjut lagi minasang. Kalau di sini tuh agak sedikit berbahaya ya kalau misalkan nyebrang, makanya agak sedikit berpindah dan kita langsung lari. Tuh, bisa kalian lihat minasang, jalan-jalannya tuh bersih banget, ya enggak? Melihat sampah gak minasang? Mudah-mudahan Indonesia ke depannya bisa begini ya minasang, Indonesia. Mantap, dingin banget. Apa hari ini aja ya kita mantai. Nah, ini dia. Saya udah mau nyampe minasang. Rumah-rumah, dan di sana tuh ada kayak jinja ya minasang. Ada kanji kingnya tuh di depannya. Itu tuh kanji apa minasang, coba? King gitu, atau kane ya, kanji emas atau uang ya minasang. Nah kan, jadi meskipun rumah-rumahnya agak berjauhan juga gitu dari tempat parkir ya, mereka parkir tuh kayak gini minasang. Jadi di tempat-tempat terbuka gitu, aman, gak ada yang nyuri mobilnya. Itu indah banget. Ada pertanian juga tuh, si bapak lagi nyangkul tuh kayak gini, keren banget sih. Dan lanjut aja. Terima kasih minasang buat yang udah nonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya makin semangat memberikan informasi-informasi terkini terkait kehidupan di Jepang ya minasang. Arigatou gozaimashita. Bye bye.